keluar dari rumah karena ibu saya mau membun-bun saya gitu teman-teman. Saat saya tahu saya mau ikut Tuhan Yesus, makanya saya keluar. Nah itu di situ ya saya keluar dari rumah, saya pergi ke rumah teman saya, dekat rumah teman saya. Di situ baru keluarga saya tahu saya sudah dibaptis. Mereka langsung tutup hubungan, tidak mau terima telepon, semuanya diblokir, tidak bisa terima teman selama 2 tahun. Nah, pas 2022 baru mereka bisa dihubungi, ya saya kan berusaha terus buat menghubungi, baru di situ saya pulang pas 2022, di situ saya pulang juga di sana awalnya kangen, masih nerima, kangen semua sama saya, tapi cuman berlangsung 1 minggu aja teman-teman, mereka welcome-nya. Setelah 1 minggu, mulai lagi ada kebencian dan diskriminasi, melihat kalung aja katanya, masukin itu kalung lu, kalung gak copot katanya begitu. Pokoknya gitu, masuk atau copot, kalau di sini harus ini nyesuain, katanya begitu ya, kakak iparku begitu. Tapi saya namanya masih baru ikut Tuhan Yesus ya, kayaknya sakit banget gitu disuruh kayak gitu, suruh copot kalung itu rasanya sakit banget. Saya ngadu sama bapak pendeta saya, ya udah nggak apa-apa, didoain saya. Terus mau baca Alkitab ya, baca Alkitab. Kan kalau siang juga rumah saya nggak dapat cahaya matahari gitu kan, harus nyalahin lampu. Nah saya nyalain lampu, dimarahin sama ibuku, kamu baca apa itu, kamu baca apa, baru jadi Kristen lagamu udah kayak apa, katanya begitu. Namanya kan saya masih baru kan, senang gitu kan, senang mau cari ini, kamu baca apa itu, terus dimatiin lampu, pokoknya supaya saya nggak bisa ada kesempatan buat baca Alkitab teman-teman. Udah baca kan yang apa sih kamu gitu ya. Tapi puji Tuhan setelah itu mereka mau terima kalau saya sudah ikut Yesus, itu saja sudah buat saya bahagia, sudah bisa buat saya bisa terus berjalan dan semangat ya. Namun tetap sih masih keras hati, mereka nggak mau apa ya, percaya gitu. Dan kadang-kadang masih keluar kata-katanya tentang seperti saudara-saudara inilah yang komen sini, menyudutkan iman Kristen. Kadang-kadang masih keluar begitu ya. Nah makanya itu yang buat Miri, supaya aku tergerak ya untuk juga bisa memberikan mereka masukan-masukan makin terus lagi, bahwa Allah yang benar, yang Esa ini yang seperti ini loh. Makanya gitu aku ambil bagian ini supaya mereka juga kadang scroll misalkan main media sosial, anaknya, biar mereka masuk ini, hadir gitu keluarga-keluarga saya. Coba ucapkan niat puasa. Nawaitu. Ente aja nggak bisa ucapkan. Iya betul. Kasihmu Bapa, Kau berikan. Kalau nantang-nantang aku, kamu wani piro? Nantang-nantang. Aku percaya kasih menyelamatkanku. Kenapa bisa kelihatan seperti itu? Jelasin dong, kelihatan apanya? Kelihatan apanya, Kak? Ya, tapi semangat selalu. Terima kasih Kak Putra, Tuhan berberkati. Untuk diriku. Betul sekali. Untuk apa nipu-nipu kalau tayang muka? Terus kalau memang aku ada apa ya, Tuhanlah yang biar
memberi aku sanksi. Betul kakak, yang perjumpaan pribadi saat malam aku sholat tahajud, aku setelah itu berdoa karena aku saat itu ada di dalam tekanan ya. Aku dari 2010 ingin bertobat, ingin mencari siapa Tuhan yang benar dan siapa yang bisa ampuni dosaku sehingga aku memperoleh ada rasa damai sejahtera gitu. Kalau udah diampuni dosa tuh kan pasti ya seperti kalau di iman Kristen damai sejahtera ya efeknya ya. Namun kalau di sana aku udah lakukan pertobatan ya macem-macem ya. Seperti lakukan sunnah-sunnah semua ya, sholat sunnah juga, terus puasa aku lakukan tuh teman-teman ya. Tapi efeknya apa? Nggak ada, malah balik lagi hal-hal yang dulu membuat aku jatuh dalam dosa seperti itu. Bahkan aku ini ikut kajian-kajian begitu dan ada guru ya. Terus gurunya malah WA aku mengajak untuk jatuh lagi di dalam dosa. Itu yang membuat aku terus bertanya ya. Makanya aku berdoa malam-malam, sholat tahajud dan aku dengar ada suara datanglah kepadaku nak, datanglah kepadaku nak. Sambil menangis begitu. Nah, setelah udah jadi Kristen, aku tahu bahwa itu ada di Matius 28 ayat 11 ya. Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Begitu. Haleluya. Aku percaya banget ya. Tapi itu ini apa? Kesaksian pribadi karena di Alkitab ada firman yang tertulis kesaksian lebih dari 2 atau 3 orang itu yang baru dipercaya begitu ya. Nah, ini hanya untuk kesaksian pribadi, bukan untuk diteruskan. Tapi kalau ada yang bertanya, ya ini kesaksianku. Jadi kalau ada yang mengsaksikan kesaksianku, urusan aku dengan Tuhan. Aku berani bersuara, aku berani juga menerima konsekuensinya, begitu ya. Namun aku nggak berani untuk kemana-mana diundang karena pemikiran orang banyak yang kesaksian 2-3 orang itu. Nah, yang harus diserukan ke banyak orang itu teman-teman tahu nggak apa? Kesaksian para rasul tentang juru selamat kita. Itu teman-teman yang utama ya, supaya kita semakin di bawah, semakin rendah, Tuhan kita yang ditinggikan gitu. Haleluya. Begitu. Jadi kalau ada yang berkunjung ke akunku untuk nanya kesaksian, aku jawab. Tapi kalau aku diundang kemana-mana, aku nggak mau begitu ya. Haleluya. Kalau untuk tentang kesaksian seperti para rasul memberitakan Tuhan Yesus baru ya, begitu teman-teman. Itu yang harus terus disuarakan. Kakak sangat beruntung menemukan sejatinya. Amin Kak Susan, amin. Dan saya juga rindu keluarga saya mengalami hal yang sama seperti saya ya. Saya udah 2 kali pulang ke rumah keluarga saya di sana dan udah usaha juga, namun tetap marah-marah ya. Bahkan waktu saya mau berangkat lagi, saya tulis pesan, saya tulis di kertas tentang Tuhan Yesus adalah pintu masuk ke surga dan dia adalah juru selamat dan dia yang bertahta di surga. Aku tulis semua itu, tapi entah dibaca apa enggak begitu. Ya keren. Pokoknya aku tuh terbelenggu teman-teman habis dibaptis 2 tahun. 2020, 2021, awal 2022 baru aku bisa agak lega gitu ya. Karena dari 2019 sampai 2020 aku nggak bisa menghubungi keluarga ya, di sana silent semua, nggak mau bicara sama saya. Dan saya juga nggak punya handphone dulu ya, waktu keluar dari rumah lama-lama barang-barang saya habis semua gitu ya, karena kan keluar dari rumah. Gini teman-teman, yang keluar dari sana, dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib itu rata-rata masa lalunya ini ya madesu.
masa lalunya itu pasti tidak baik-baik aja begitu ya. Tetapi ada yang memang mereka hidupnya nggak berantakan ada. Tapi kalau dari sana rata-rata yang memang karena apa? Karena mereka menyembah Tuhan ya 5 kali sehari tapi tidak mendapat ketenangan. Nah itulah efeknya menjalani hari-harinya nggak benar begitu. Dan juga selalu mencari sesuatu di luar Tuhan ya pastinya begitu. Nah itulah efeknya. Jadi hidupnya berantakan ya teman-teman begitu. Tapi puji Tuhan ya banyak yang seperti itu terus ikut Tuhan Yesus dan dipulihkan. Contohnya saya salah satunya ya. Haleluya. Kalina Sinaga, amin. Tuhan Yesus sangat baik dan dahsyat. Haleluya.